Tes, selamat sore. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Oke, terima kasih sudah hadir pada acara webinar live langsung dari GK Invest Global Capital Investama Berjangka yang berlokasi di Nara Multivision Tower di lantai 20 ya. Bertepatan jam 3 sore ini kita akan membahas mengenai Trade Light Expert bagian kedua. Yang sebelumnya minggu lalu Trade Light Expert sudah dibawakan oleh rekan saya Pak Panji ya. Beliau sudah menjalankan dan di sini sudah ada beberapa attendant. Saya akan sapa. Selamat siang. Selamat sore Pak Aldi. Selamat sore Pak Arthur Sugiarto, apa kabar? Pak Denny, Ibu Dinda Putri ya. Lalu ada Ibu Femilia Pertiwi, selamat sore. Pak Hans, selamat sore. Pak Isfandi Muhammad, selamat sore. Lalu ada Noval Lilansa, selamat sore Pak Noval. Ada Pak Paul Pak Prawira, selamat sore. Lalu Pak Rahmat Wahyudi. Lalu Steven Tadarusman, Pak Wahyudi, dan Ibu Christine, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam event webinar tentang perdagangan berjangka. Pada kali ini, ya, terima kasih. Saya ingin salah satu dari peserta di sini bertanya, ya, atau memang saling sharing dalam event ini ya. Ada yang mau coba bicara langsung dari attendant? Atau memang langsung lewat chat, lewat ke saya, boleh. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan apa sambil berjalan. Tapi ya untuk sesi ini kita coba berjalan dulu mengenai Trade Light Expert ya. Oke, tepat pada pukul 3 sore ini, walaupun selisih 1 menit ya, kita lebih baik mulai. Pada kali ini, webinar ini memang kegiatan rutin diadakan oleh PT Global Capital Investama Berjangka. Dan PT Global Capital Investama Berjangka adalah salah satu perusahaan pialang resmi di bawah naungan pengawasan Bapepti dan anggota dari 2 bursa, Bursa Berjangka Jakarta dan ICDX. Dan juga anggota dari 2 clearing Berjangka Indonesia dan Indonesia Clearing House. Baik, dari GK Invest ini adalah salah satu perusahaan pialang yang memang sudah aktif ya. Dan dari bulan Mei kemarin ya, kita sudah market leader untuk perdagangan derivatif ya. Salah satu perusahaan pialang yang memang memberikan volume transaksi terbanyak di Indonesia. Oke. Pada kali ini kita akan bahas mengenai topik pertama, kurang lebih 1 jam ke depan nanti. Topik pertama itu kita akan bahas mengenai expert trading dan strategi expert, ya. Oke, perkenalkan diri saya. Saya trading dari tahun 2000, kurang lebih 2005-2006, mengenal trading forex ini. Ya memang saya berawal dari berbisnis bersama teman mengenai untuk supplier tools and stationery ke perusahaan-perusahaan pabrik yang ada di daerah Bekasi. Kebetulan saya tinggal di daerah Bekasi. Ya, lalu saya pertama kali trading, saya mengenal forex ini adalah suatu perusahaan bisnis yang memang bisa tergolong sangat cepat mendapatkan profit dan mendapatkan kerugian juga saya rasa ya, karena saya saat itu merasa naif dan saya coba ikut kelas forex yang ada di Jakarta saat itu.
Sehingga saya ambil intisari dari beberapa ilmu yang saya dapat dari beberapa guru, dari beberapa trainer yang datang ke Indonesia, yang di dalam negeri, di luar negeri, sehingga saya coba adopsi dan saya implementasikan ke saya mencari pola trading saya. Oke, dan saya seiring berjalannya waktu mendapatkan pola memang bisa dibilang bisa diberikan untuk kepada nasabah-nasabah yang ada di sekitar perusahaan saya, perusahaan GK Invest ini, ya, perusahaan di mana saya berdiri, ya, di mana saya melihat GK Invest ini mendukung untuk edukasi. Akhirnya saya share, ya, untuk edukasi ini di GK Invest. Okay. Dan GK Invest membuka peluang untuk siapapun menjadi profesional trader, ya, baik mereka itu untuk dari pemula mau sudah pengalaman, itu silakan datang ke GK Invest untuk menjadi profesional trader, karena kami membuka peluang pelatihan itu dari pemula itu di hari Senin. Hari Senin ini setiap kita akan bahas mengenai peluang setup untuk MT5, pengenalan MetaTrader 5, gimana menggunakan order, gimana menggunakan pending order, dan gimana cara mengendalikan bisnis ini, ya. Ibaratnya kita harus ada kelas pemula. Karena apa? Bagi para trader atau memang nasabah-nasabah GK yang pemula itu lebih baik adalah masuk ke kelas pemula dulu. Jangan sampai masuk ke dalam air tidak tahu caranya berenang, karena itu sangat bahaya. Bisnis ini high risk high return. Karena bicara soal transaksi forex, komoditi atau indeks, itu adalah kita memanfaatkan selisih perubahan dari perubahan dia naik atau turun secara elektronik dan selama 24 jam. Dan high risk high return ini bagaimana kita mengendalikannya? Jika kita mengendalikannya secara bijak, ya, jika kita mengendalikan secara baik, secara sesuai dengan karakter diri kita, ini sama seperti berbisnis lainnya. Oke. Di hari Rabu, setiap hari Rabu kemarin kita adakan flash workshop, di mana setiap minggunya itu temanya beda-beda. Ada how to set up trading plan, ada how to trade MT5 booster dan trading central. Ini adalah salah satu tools trading di GK Invest. Ada juga mastering mental game, mungkin minggu depan, minggu ketiga mastering mental game, dan juga ada proper entry and exit. Juga di akhir sesi ada professional trader class. Dan pada hari Kamis ini kita adakan webinar rutin setiap bulannya. Mudah-mudahan nanti frekuensinya akan banyak, ya, untuk webinar ini bagi teman-teman trader yang ada di luar kota yang tidak sempat datang ke GK Invest bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk edukasi secara online. Dan bagi yang di Jakarta dan sekitarnya yang hadir, yang dekat dengan GK Invest bisa hadir pada program seminar setiap hari Jumat itu jam 2 siang, ada juga jam kelas malam, nanti tinggal hubungi ke sales representatif masing-masing, dan kami juga membuka peluang bagi siapapun yang ingin menjadi profesional trader, silakan datang pada seminar gratis, ya. Oke, pada kesempatan ini kita pasti melihat bahwa masing-masing trader itu polanya beda-beda. Maksudnya beda-beda apa? Masing-masing trader memiliki karakteristik dari cara dia bertransaksi, cara dia mengelola dana, cara dia bawaan diri biasanya sih. Ini dilihat dari karakteristik masing-masing trader. Yang pertama, ada yang tradingnya harian, ya. Tradingnya harian itu dia entry hari ini, ya, sehingga tutup posisi di hari yang sama. Nah, expert trader akan melihat, jika dia expert trader harian, dia akan entry dengan bijak dengan pola-pola yang tertentu, ya, dengan mungkin dengan sistem atau metode yang sudah merasakan nyaman, ya, confidence untuk mencari peluang trading, ya. Biasanya trading harian ini disebut adalah momentum dan scalping, ya. Lalu ada trading mingguan. Jika entry-nya hari ini ditutup mungkin 1
minggu atau memang lebih dari 1 hari, posisinya ditahan. Nah, posisi tersebut sehingga mereka menganggap bahwa peluang harga ini akan naik secara mingguan. Itu bisa dibilang swing trade ya. Swing trade. Swing trade lebih nyaman untuk trading tanpa swap ya, tanpa swap atau biaya menginap atau tidak ada biaya bunga harian ya. Di GK memberikan fasilitas tersebut tanpa swap, kesempatan untuk swing trade untuk bertransaksi bersama GK Invest ya. Ini swing trade sangat penting untuk biasanya yang memang agak sedikit ekspor dia melihat trending. Begitu entry hari ini, dia lihat grafiknya memang trennya naik selama 1 minggu, dia ambil posisi beli dengan batasan stop loss yang ideal dan target yang memang sudah ditentukan ya, agak panjang. Nah, sehingga membutuhkan lebih dari 1 hari posisi ini ditahan ya, membutuhkan perusahaan pialang atau perusahaan yang memang memberikan fasilitas tanpa swap. Itu sangat penting sekali. Nah, ini biasa memanfaatkan dari breakout, retracement, dan reversal. Breakout itu berarti harga itu keluar dari channel ini, ya, dan retracement dia sama berbalik, ya, reversal pun juga berbalik, ya. Oke, kalau contoh, ya, kalau misalkan breakout itu, ya, kita lihat di sini, ini terjadi breakout, ya. Kalau grafik ini breakout jika harga resisten ini dipecah, ya, ya. Ini resisten ini, ya, teman-teman. Jadi bisa kelihatan ya, di break ke atas artinya harga akan terus naik sesuai dengan target yang dilihat di sini ya. Ini terjadi breakout. Retracement ya. Retracement berarti dia berbalik arah ya. Dia berbalik ya. Mengharapkan dia berbalik seperti ini. Kalau misalkan saya gunakan Fibonacci retracement, dia itu retrace di 50% ya. Begitu harga turun ke bawah menyentuh 50% major Fibonacci, dia ada perlawanan. Itu retracement. Lalu reversal. Reversal biasa di level-level support. Nah, ini di gerak depan teman-teman sudah ada salah satu level support yang warna biru di bawah ini, dan dia reversal berbalik ke atas. Nah, biasanya ditahan agak lama, agak lebih dari 1 hari, ya. Ditahan lebih dari 1 hari posisi tersebut, ya. Lalu ada namanya posisi yang bisa dibilang ditahan agak lama, bulanan, itu namanya position trading. Position trading itu based on fundamental atau trending, ya. Jika kita lihat fundamental hari ini, kalender ekonomi memberikan bahwa strong pada dolar. Artinya berarti secara 1 bulan itu menunggu berita yang baru lagi, yang update untuk menentukan bahwa dolar ini akan lanjut strong atau memang sudah melemah. Ya, biasanya agak jangka waktu lama 1 bulan. Nih, ini dari beberapa karakter trader ini, ada yang harian, mingguan, dan bulanan. Rata-rata yang saya pernah tahu dari beberapa teman-teman trader itu, mereka melihat bahwa expert trader lebih banyak ke trader swing atau lebih dari 1 hari, ya. Lebih dari 1 hari, oke.
Pada kesempatan kali ini, saya akan share ya tentang siapa itu Stuart McPhee. Ya, saya tahun 2000 kurang lebih 2016 2017 kemarin 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, saya mengikuti kelasnya Stuart McPhee oleh perusahaan yang sebelum saya di GK Invest. Ya, saya mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Beliau ada trader pengalaman, ya expert trader selama 20 tahun, dan beliau juga memberikan mengelola dana-dana nasabah, dana-dana yang ada di sana, terutama di negaranya dia di Australia, dan penulis buku bestseller Trading is Not So. Ya, 2-3 tahun yang lalu saya ikut kelasnya Stuart McPhee dan saya melihat itu ada sesuatu hal yang memang bermanfaat ya. Dimana yang saya lihat adalah dia trading berdasarkan trend position, ya. Trend position tradingnya itu dengan strategi short term, ya, short term, tetapi berdasarkan bias jangka panjang. Maksudnya apa? Tradingnya time frame-nya itu tidak besar, ya, di kisaran H1 sampai H4 time frame-nya, tetapi berdasarkan bias tren jangka panjang. Jika tren jangka panjangnya naik, berarti kita hanya mencari sinyal untuk buy. Jika tren jangka panjangnya turun, jadi kita hanya mengambil posisi sell. Tren jangka panjangnya itu kita filter dari satu indikator yang memang untuk menjadi patokan. Ibaratnya major trendnya bilang apa, ya kita short term-nya kita mengambil posisi sesuai dengan major trend, ya. Saya mendapatkan ilmu ini dari Stuart McPhee dan saya juga alhamdulillah bisa memanfaatkan peluang trading ini dan ada hasil, ya. Saya bisa berbagi pada teman-teman trader di sini untuk mendapatkan informasi yang sangat berharga ini, yang sangat dibutuhkan oleh para teman-teman trader, oleh para teman-teman yang ingin bergabung bersama industri ini, sehingga industri ini bisa berjalan dengan baik untuk menghapus indikasi bahwa bisnis trading ini adalah bisnis yang sangat merugikan, ya, dan indikasi untuk bisnis ini tidak ada manfaatnya. Tetapi jika kita menggunakan dengan baik dan benar, kemungkinan besar hasil yang didapatkan adalah positif dan membuktikan bahwa profit itu nyata. Oke, indikator yang digunakan, teman-teman, indikator yang digunakan sederhana sekali karena basisnya ada trending. Kalau kita pernah tahu basis trading ini adalah yang dibutuhkan untuk trend adalah moving average, ya. Moving average yang digunakan itu ada 3, ya. Yang metodenya itu eksponensial ya teman-teman ya. Apply to-nya close ya. Maksudnya eksponensial lebih smooth, dan apply to close-nya setelah penutupan grafik tersebut, setelah penutupan candle baru itu confirm, ya. Jadi cara pasangnya kita pada grafik MetaTrader 5, ya. Ketik insert indikator, lalu trend, ya. Dari indikator trend itu keluar moving average. Nanti yang akan keluarnya adalah sebelah kiri tampilannya, parameternya itu kita ganti. Yang kita ganti adalah parameter dan warnanya saja, ya. Pertama, moving average 8 eksponensial, warnanya mungkin biru. Lalu moving average 21 eksponensial, warnanya mungkin merah. Lalu eksponensial moving average 125 mungkin agak ditebalkan, warnanya mungkin coklat. Oke, caranya seperti ini. Kita lihat di sini pada grafik emas, ya. Saya matikan dulu.
indikatornya. Jadi kalau misalkan ada beberapa indikator di sini, kita bisa matikan. Oke, kita lihat di grafik H1. Cara memasang strategi Stuart McPhee, salah satu expert trader ya, dengan cara indikator moving average eksponensial ya, exponential moving average ya. Pertama kita insert pada kiri atas ada tampilan file, view dan insert. Kita klik insert lalu indikator, lalu trend. Nah, dalam indikator trend ini bagiannya adalah ada moving average. Moving average periodenya kita ganti 8 eksponensial close. Oke, ini mungkin kita tipiskan karena moving average kecil. Oke, tampil. Lalu yang kedua, indikator trend moving average. Kita ganti 21 ya. Warnanya pun kita ganti warnanya merah ya. Warna merah ya. Lalu oke. Ya. Lalu yang ketiga, ini agak tebal memang, moving average 125. Warnanya mungkin saya kasih warna gold ya, bisa dibilang dark orange. Dan ini kita akan tebalkan, sebelah kiri, sebelah kanan kita tebalkan. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Cara bacanya. Oke. Jadi udah ini ya sudah tersetting di MetaTrader ya. Dari teman-teman di sini apakah sudah tersetting untuk MetaTrader-nya? Untuk men-setting moving average 8, 21 dan 125 yang eksponensial ya. Saya lihat di sini attended-nya pesertanya bertambah ya, bertambah. Jadi saya coba ulang lagi ya. Cara kita settingan moving average milik dari Mr. Stuart McPhee ya. Beliau adalah trader pengalaman ya, yang ada di Australia ya. Jadi Stuart McPhee memberikan simple exponential moving average ya, dengan cara kita masuk ke MetaTrader, insert. Ini saya hapus lagi. Caranya mudah, insert. Ini dalam kondisi clear ya. Lebih bagus kondisi grafik itu clear ya. Saya tidak terbiasa dengan adanya grid ya. Saya terbiasa dengan clear chart. Jadi apapun juga terlihat bersih. Oke, indikator trend moving average yang pertama adalah 8. Warnanya 8, warnanya biru. Oke. Lalu yang kedua adalah warnanya moving average 21, warnanya merah. Lalu yang ketiga, moving average 125, warnanya dark orange ya, yang lebih solid ya. Kita tebalkan. Oke. Saya akan terangkan kenapa moving average 8, kenapa moving average 21 dan 125 yang eksponensial. Perhitungan rata-rata ini, moving average adalah garis rata-rata dari candlestick ke belakang ya. Kalau memang yang 8 ini adalah terhitung 8 hari. 8 hari. Karena 1 minggu itu 7 hari plus 1 hari. Ya, menurut dari penjelasan beliau. Dan 21 berarti 21 hari.
Trading forex itu satu bulannya ada 20 hari plus satu hari lagi, ya. Lalu yang 125 adalah 6 bulan, ya, 6 bulan. Jadi plus satu hari lagi, ya. Nah, di sini kita bisa melihat garis rata-rata. Kalau yang memang warna merah dan warna biru ini adalah moving average yang kecil, ya. Dan major trendnya itu ada di 125. Major trend maksudnya tren utama dari produk ini, dari emas, ya, terutama ya, kita bahas emas. Tren utama dari emas di H1 itu sedang menurun. Maaf, sedang naik, ya, sedang naik. Cara bacanya, ya. Cara bacanya sederhana sekali, ya. Di sini kita lihat kalau memang kondisi buy, eksekusi eksponensial moving average 8, 21 dan 125 itu ya. Pada kondisi buy, MA21 memotong MA8, ya, dan MA125 di bawah MA21 dan MA8. Saya ulang lagi. Jika ini kondisi buy, jika eksponensial moving average 21 itu memotong eksponensial moving average 8, atau bahasa sebaliknya, eksponensial moving average 8 memotong dari bawah eksponensial moving average 21, dan kondisinya eksponensial moving average 125 di bawah garis mereka berdua. Candlestick-nya otomatis di atas tiga garis ini. Artinya, jika eksponensial moving average 125 di bawah candlestick, di bawah eksponensial 8 dan 21, ini artinya tren sedang naik. Trigger utamanya adalah 821 saling memotong. Poin pertama, dilihat eksponensial 125-nya di atas grafik. Dan trigger untuk kita entry buy, eksponensial 8 memotong eksponensial 21. Nah, saat setelah memotong, candlestick-nya tutup di atas, ya. Candlestick-nya tutup di atas, baru kita entry buy. Resiko kita batasi. Resiko untuk stop loss buy adalah di bawah eksponensial 125, ya. Target tidak menentu, ya. Minimum kita mungkin 1/2 untuk antara risk reward ratio, ya. Bisa lebih dan juga bisa sesuai dengan reward to risk ratio tersebut. Ini untuk kondisi buy. Kondisi sell, eksponensial 8 dan 21 saling memotong, ya. Tetapi eksponensial 125 di atas, sekarang di atas, ya. Artinya trennya sedang turun. Entry sell di sini, antara stop loss dan take profit harus disesuaikan. Stop loss-nya adalah ada di atas eksponensial 125. Ada di atas EMA 125, eksponensial moving average 125. Stop loss-nya di atas itu, ya. Trigger utamanya adalah 8 dan 21 ini saling memotong, ya. Entry sell, stop loss di atas, take profit di bawah. Oke, kondisinya seperti ini. Kondisinya, saat grafik emas ini naik, ya, kondisinya di 1 jam di grafik emas. Lalu di paling bawah ini ada garis hitam, ya. Garis hitam ini adalah garis eksponensial moving average 125.
ya. Lalu merah dan biru itu 8 dan 21. Ketika mereka saling berpotongan, di mana trennya sedang naik, itu kesempatan untuk beli. Belinya di mana? Begitu saling berpotongan, candlestick-nya tutup di atas, entry buy. Ya, kita bisa entry buy. Batasan resiko itu harga terendah candlestick tersebut, batasan risiko untuk stop loss ya. Nah, dari stop loss sudah kita setting, take profitnya, exitnya sudah kita setting, kita sudah memiliki satu planning trading ya. Planning trading ini kita lakukan untuk memasang target kerugian dan target keuntungan ya. Dengan kita sudah entry ya, stop loss dan take profit sudah kita setting, kita sudah bisa tutup komputer, mantau dari handphone saja ya, tinggal kita menanti hasilnya bisnis ini kena take profit atau kena kerugian resiko stop loss ya. Dengan seperti ini kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Oke. Kita praktekkan ya. Kunci pertama dalam strategi ini, jika kita baru membuka komputer ya, kita melihat suatu grafik dengan settingan moving average eksponensial 125, 8 dan 21. Begitu kita pertama kali, kita harus lihat adalah chart daily ya. Yang kita lihat pertama kali adalah chart daily, chart harian ya. Selama chart harian yang kita lihat, kita melihat major trendnya naik ya. Begitu kita lihat, wah trennya ini naik. Dilihat dari mana? Dilihat dari exponential moving average 125 yang warna orange ini ya, yang saya setting warna orange. Exponential moving average warna orange ini jauh di bawah grafik, artinya trennya sedang naik. Jika trennya naik, trennya bullish, entry point yang kita cari adalah buy only pada produk emas ya. Setelah kita ambil kesimpulan bahwa untuk emas hari ini saya akan buy, kita breakdown lagi ke bawah untuk time frame ke H1. Oke, H1. H1 pada time frame H1. Nah, ini. Nah, jika terjadi seperti ini ya, pada time frame H1, jika terjadi warna saya ganti ya. Warna saya ganti agak soft, mungkin di sini ya agak ganti saya warna soft ya. Saya ganti sini warnanya. Nah di sini saat berpotongan ya. Begitu kita lihat kesimpulan di daily-nya naik ya, trennya bullish, kita breakdown lagi H1 untuk kita OP, open position, untuk kita entry point, untuk kita ambil posisi buy. Buy-nya di mana? Buy-nya saat MA 8 dan 21 saling berpotongan. Ya. Terlihat dari teman-teman. Ya, terlihat ya. Grafik di sini, grafik emas di 1 jam. Ya. Pada MA 8 memotong MA 21 ya. Dan exponential moving average yang warna orange ini ada di bawah 2 garis MA dan di bawah candlestick ya. Begitu mereka berpotongan, kita buy di area sini. Kita buy di candlestick selanjutnya ya. Di sini kita buy, stop loss-nya kita gunakan di bawah sini. Di bawah garis MA dan di bawah harga terendah ini kita jadikan batasan kerugian, jadikan batasan stop loss ya.
Jadikan batasan ini sebagai resiko saya ini sebatas ini, ya. Resiko saya sebatas ini. Sebatas kurang lebih kalau kita buy di sini ada 60 pips, ya. Sorry, 6 pips dan dolar dia ada. Saya pikir forex, ternyata emas ada 6 pips ya. Dengan target, nah targetnya luar biasa, mungkin di sini boleh targetnya 400-an, ada 45 pips ya targetnya. Target besar, stop rugiannya di area ini. Nah ini kita udah, kalau kita buy di sini, target udah kita setting ya, berapa pip ya, atau bisa gunakan targetnya dengan level pivot, support dan resistance sebagai target ya. Targetnya dari situ. Ya, di sini sudah kita lihat kalau saya buy di sini targetnya lumayan jauh ya. Ya. SOP exitnya sebenarnya lebih bagus saat dia berpotongan. Ya. Saat dia berpotongan itu exit ya. Sama seperti ini. Contoh dia berpotongan di sini itu level exit. Nah, ini. Saat MA 8 dan 21 saling berpotongan itu level entry. Level exit. Berpotongan di bawah itu buy, tunggu candlestick-nya itu stop di atas, dan kita exit saat candlestick moving average ini saling berpotongan. Itu level exit atau keluar posisi. Ya. Jadi sekali lagi, filter pertama kita lihat jika ingin melakukan metode ini, kita lihat daily-nya. Kita lihat daily, major trend-nya dia sedang naik. Major trend dari mana? Dari MA 125, itu yang warna orange ini. Dan setelah major trend-nya kita lihat, kesimpulannya bahwa emas ini naik dan trend-nya bullish, kita breakdown lagi ke bawah untuk entry point atau untuk open posisi. Nah, entry point-nya kita mengambil bahwa posisi itu buy ketika 8 memotong 21 dan MA 125 ada di bawah chart dengan di bawah dua garis moving average. Buy di level ini, buy-nya di mana? Buy ketika candlestick ini selesai. Mungkin bisa di sini juga di sini candlestick ini selesai di sini. Tapi dia pemotongnya di sini. Buy di sini, ya candlestick ini stop di area ini, warna kecil. Begitu candlestick stop, ada muncul candle baru, mungkin kita bisa buy di sini atau buy di candlestick ini. Ya, atau candlestick ini tergantung dari lebih di mana kita dapat peluang ya. Kalau misalkan kita terlambat, kita dapat candlestick yang atas, boleh stop loss-nya itu di bawah ini. Yang garis warna merah panjang, ini stop loss ya. Stop loss-nya itu kasih spare, jangan pas harga terendah, kasih spare di bawah garis moving average dan di bawah harga terendah ini spare-nya, last win low ya. Ini batas stop loss kita. Kita bayar di sini targetnya ketika grafik ini memotong moving average dan moving average 8 memotong ke bawah moving average 21. Itu kita exit posisi. Dari sini kita sudah mendapatkan satu manfaat peluang trading dan profit sebesar kurang lebih 72 pips untuk emas. Ya, lumayan ya. Lumayan buat kita beli emas lagi dari sini. Ya. Jadi momentum ini kita bisa manfaatkan. Dan ini bisa kita lakukan, bisa kita buat di handphone. Karena apa? Menariknya moving average ini adalah default indikator yang ada di MetaTrader. Ya, kita bisa setting di handphone. Ya. Coba kelihatan di sini. Oke, setting di handphone. Ya. Tampilannya seperti ini. Ya.
Dengan cara kita mencari indikator, ya, kita cari indikator, kita cari moving average, oke, 21, lalu kita cari indikator, lagi moving average 8, ya, eksponensial ya, jangan lupa ya, 8, warnanya kita berubah jadi warna biru, lalu satu lagi moving average 125, ya, periodenya. Warnanya kita ganti agak besar, pixelnya kita tambahkan jadi pixel 4, ya, agak tebal. Nah, ini udah kelihatan, sudah terlihat, ya, sudah terlihat dalam kondisi seperti ini. Jadi pertamanya adalah kita lihat trennya itu adalah di daily, di sini grafik pound sterling, ya. Daily kita lihat pound sterling ini ada trennya dan turun, ya. Berarti kita entry point-nya di H1. Di H1 belum ada signal untuk entry point, ya. Jika kita lihat trennya turun, ya, di H1, jika harga turun ke bawah, di bawah moving average 125 dan 8 memotong ke bawah 21, kita ambil posisi sell. Memotong artinya setelah candlestick berikutnya kita sell, ya. Jangan baru memotong, kita ambil posisi sell. Tunggu candlestick itu kelompok ke bawah, close-nya di bawah moving average tadi, baru kita bisa ambil kesimpulan bahwa trigger kita siap-siap ambil posisi sell. Nah, di situ. Ada pertanyaan dari audiens? Silakan terbuka, ya. Di pertanyaan ini kita ada pertanyaan. Jadi ini simpel sekali. Nah, di sini bagi teman-teman saya yang ingin menyimpan template-nya, ya. Ingin menyimpan template-nya, saya nggak mau ini lagi, nggak mau setting lagi. Jadi kita bisa klik kanan, simpan template tersebut, dan kita bikin adalah nama template-nya EMA 8, 121 dan 125, ya. EMA, namanya mungkin EMA, ya. EMA 8, 21 dan 125. Kita save. Begitu kita save, ya, begitu kita pindah ke mata uang lain atau memang kita pindah ke grafik yang baru, contoh saya mau masuk di euro dolar, ya. Kalau memang kondisi seperti ini, ya, kita mau ngambil indikator yang kita punya tadi, ya. Kita mengambil indikator yang memang eksponensial 8, 21 dan 125 dengan cara klik kanan pada Windows grafik, template, dan cari yang emang tadi kita setting. Nah, dapat, ya. Lihat di sini mata uang euro mata uang trennya sedang turun, ya. Sedang turun, tapi untuk grafik satunya masih naik, berarti tidak ada peluang untuk trading, ya. Yang ada peluang adalah di sini ada emas, ya. Emasnya ada peluang trading, tunggu memang mereka saling promosi kembali, ya. Dan poin penting saya sempat tanya ke Mr. Swap Netflix, jika kondisi harganya jauh dari tren utama MA 125, moving average 8 atau 21 ini bisa dijadikan level support dan resisten. Contoh, kalau misalkan trennya naik, ya, garis yang merah ini eksponensial moving average 21 bisa dijadikan level support, ya, bisa dijadikan level support, ya. Dan jika kalau misalkan kita lihat trennya turun, ya, trennya turun, saya coba cari. Nah, ini trennya turun, ini juga bisa dijadikan level resisten,
ya, karena garis tren utama ini 125 ini major trennya itu turun, ya. Jadi kesimpulannya, sebelum kita entry point atau open posisi, ya, kita perhatikan juga pertama kali adalah daily. Induk trennya adalah MA 125. Ini sebagai induk tren, ya. Begitu kita breakdown ke H1, jika induk trennya sama, maksudnya trennya naik, kita kesempatan untuk beli. Tapi begitu trennya naik di H1-nya dalam kondisi seperti ini, di bawah grafik itu di bawah MA 125, artinya itu bukan untuk ambil posisi. Jadi pas kita nggak ambil trading pada peluang ini. Walaupun di sini bisa ada kesempatan turun, tetapi karena trennya naik, itu bahaya dan resikonya adalah lebih besar, lebih mendekati resiko. Tetapi kalau misalkan trennya naik, kita ambil H1-nya mengikuti saran induk trennya naik, ya, artinya induk trennya naik bahwa grafik dan moving average ini ada di bawah, ada di atas exponential moving average 125 sebagai induk tren. Ibaratnya jangan nakal. Kalau orang tuanya udah bilang ini naik, tetapi ada peluang untuk ambil posisi sell, masih tetap nyolong ambil juga, ya risiko ditanggung sendiri. Tetapi kalau misalkan ini peluangnya lagi naik dan juga di H1-nya juga ada kesempatan untuk naik kembali, ya, itu ada kesempatan kita mengambil peluang profit, ya, dari pergerakan harga naik. Kita bisa menunggangi tren, karena trend is your friend. Kesalahan jangka pendek bisa terbayar oleh kebenaran jangka panjang jika kita trading menggunakan tren. Oke? Ada pertanyaan dari audiens? Silakan, pertanyaan dibuka. Mungkin kita tampung 2 atau 3 orang untuk bertanya, silakan. Ya. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Yang ingin bertanya silakan speakernya diaktifkan, ya. Dari Pak Abdul Aziz, Adrian Adiputra Pertama, Aldi, dan beberapa nama-nama lainnya. Silakan ingin bertanya untuk strategi ini atau memang untuk mensiasati strategi ini seperti apa. Baik, saya tunggu 2-3 orang atau kita lanjut. Jika tidak ada pertanyaan, oke, kita lanjut ya. Saya lanjut lagi. Oke, ini untuk di XAUUSD ya, contoh kasus XAUUSD yang memang sudah saya capture. Yang tadi sudah kita live XAUUSD-nya dan euro. Untuk peluang hari yang bagus adalah buy XAUUSD ya, dan sell pound sterling, sell euro pada kesempatan harga itu berbalik ke bawah ya. Pound sterling dan euro ini sedang up naik ya, emas juga up naik karena statement dari Powell kemarin itu mengindikasikan bahwa the Fed akan memangkas suku bunga ya. Jadi respon tersebut diterima langsung oleh pasar sehingga major currency dan komoditas emas itu melambung tinggi ya terhadap dolar ya. Tetapi tren utama dari euro major currency dan pound sterling major currency itu masih dalam kondisi tren turun, kecuali emas ya. Emas ini trennya sudah terlihat naik, bullish trend ya, major trennya naik. Jadi kesempatan yang kita cari adalah pada grafik H1 atau H4 menunggu crossing antara moving average 8 dan 21, memotong ke atas. Jika dari atas ada memotong ke bawah, itu abaikan saja. Yang kita perhatikan bahwa garis trennya itu naik ya. Trennya naik, kita ambil posisi saat dia memotong 8 dan 21, ambil posisi buy ya.
Stop loss-nya harus kita perhatikan, stop loss-nya di bawah candlestick ini kasih spare ya. Kita lihat kondisi pasar lagi, di bawah moving average dan di bawah harga candlestick ini, harga terendah ya. Untuk euro sama. Untuk euro kita ambil posisi buy, stop loss di bawah sini ya. Buy-nya di sini saat 8 dan 21, oh, ini ada 3 angka kelebihan. 8 dan 2 ada 3 moving average. 8 dan 21 saling memotong ya. Dan 125 di atas grafik. Nah, di sini kita buy di sini, entry buy. Targetnya saat dia memotong ya. Saat dia memotong. Stop loss, oke. Resiko yang kita harus kenali adalah resiko yang memang ideal di pasar. Bukan berdasarkan berapa poin saya batasi kerugian saya batasi resiko saya. Tapi kembali lagi, grafik yang menentukan. Karakter dari grafik itu untuk menentukan bahwa batasan resiko saya, jika kalau saya buy posisi, itu saya batasi adalah swing low. Swing low terakhir atau swing low beberapa minggu yang lalu itu juga boleh. Jadi last swing low atau beberapa minggu yang lalu swing low-nya itu bisa dijadikan patokan untuk stop loss jika kita mengambil posisi buy. Dan kita mengambil stop loss swing high ya jika kita mengambil posisi sell. Kita sell posisi setelah saat trennya turun dan moving average antara 821 memotong ke bawah, moving average eksponensialnya ada di atas juga, itu artinya trennya turun, stop loss-nya bisa digunakan di swing high. Harga tertinggi kemarin kasih spare kurang lebih kalau forex ya 5-7 pips. Kalau emas mungkin hanya 2 pips aja bisa cukup ya untuk batasi stop loss. Kenapa di swing high dan swing low? Ya, karena apa? Jika kita mendapatkan posisi stop loss tersebut di sebelum high atau sebelum low, rentang untuk kita terjemput stop loss kita. Karena bicara psikologis pasar. Apalagi kita pasang stop loss di pas harga terendah atau pas harga di atas. Ya, begitu harga ke atas menyentuh saja harga tertinggi, ya, karena adanya spread itu bisa aja tergilat cepat. Ya, tetapi kalau misalkan kita kasih spare 5-7 pips untuk forex, itu kemungkinan terjilat atau memang tersentuh itu rentan tidak bisa ya, kecuali kalau misalkan harga tersebut break ke atas. Oke, berarti kondisi pasar menginginkan bahwa grafik ini atau harga tersebut ingin lebih tinggi lagi ya. Jadi kita bisa terselamatkan di swing low dan swing high untuk mendapatkan stop risk ya. Perhatikan reward to risk ratio. Maksudnya apa? Reward to risk ratio itu resiko kita harus padan dengan reward kita. Jika resiko kita batasi 25 pips, ya, rewardnya harus 2 kali lipatnya, 50 pips. Atau memang resiko kita lihat di grafik itu hanya 15 pips atau 17 pips, ya, mungkin rewardnya kita lebihkan di 30 pips sampai 35 pips, ya. Nah, itu untuk trading intraday. Tapi kalau misalkan tradingnya itu swing trade, ya, itu rewardnya juga harus lebih jauh. Karena apa? Ditahannya lebih dari 1 minggu. Ya, resikonya tetap kita sesuaikan dengan last swing low dan last swing high. Ada juga para trader menggunakan 2% sampai 10% dari equity. Nah, itu untuk stop equity biasanya. Bisa 2%, 10%, bahkan ada yang 50% sampai 50% untuk stop equity. Ya, jika equity saya tergerus 10%, oke, stop. 2% stop. Ya, bahkan ada yang ekstrim 50% itu stop ya. Jadi penempatan stop loss itu memang batasan untuk risiko kita. Pertama, last swing low dan last swing high. Kedua, perhatikan reward to risk ratio. Dan ketiga, teman-teman juga bisa gunakan 2% sampai 10% dari equity. Itu penempatan stop loss. Oke, terima kasih. Sebelum ini apakah ada pertanyaan? Masih ada waktu 10 menit lagi. Kita langsung live lagi aja ya.
Kita langsung live lagi di pasar. Dari metode ini, kita langsung live lagi, kita lihat. Jadi strategi Stuart McPhee, expert trader, ya, melakukan strategi hanya menggunakan moving average eksponensial, 3 garis moving average, ya. Itu bisa dilakukan, bisa kita lihat bahwa expert trader saja itu melakukan tradingnya adalah dengan swing trade, ya. Dan beliau pun juga sudah pengalaman 20 tahun, mungkin beliau sudah pernah mengalami kegagalan dan pernah mengalami kerugian pada perjalanannya. Dan saya tanya pada beliau, begitu dia grafik itu moving average itu memotong, contoh seperti ini, moving average itu memotong, tunggu candlestick-nya pun juga berpindah candle. Makanya di sini ada keterangan moving average-nya adalah apply to close, maksudnya close candle, ya. Begitu candle-nya close, berarti signal itu confirm, ya. Begitu grafik memotong chart memotong ke atas moving average dan 8 dan 21 saling memotong, lalu candlestick-nya pindah, sudah close, maksudnya close, candlestick sebelumnya close, kita bisa ambil posisi buy. Ya, stop loss-nya di bawah. Stop loss-nya ini di bawah sini, ya. Inilah swing low. Low dari ini swing-nya. Ya. Potensi stop loss-nya kecil, tapi potensi profit-nya adalah besar. Ya. Ini bisa dilakukan ke semua pair, ya, dan ke semua produk, ya. Contoh kalau misalkan produk kita lihat di sini, ke indeks saham dan minyak, ya. Kita lihat di sini grafik minyak. Wow. Minyak pun juga dari sini sudah mulai buy, ya. Pertama kita lihat adalah trennya dulu. Begitu major trennya baru terbentuk, dia naik, ini minyak sudah ada kondisi tren naik, ya. Daily-nya sudah melewati moving average 125, daily-nya. Berarti entry point-nya di H1 kita menunggu bahwa saling berpotongan, ya, antara 8 dan 21. Atau bisa entry di area ini sebagai support. Area $60 per barel, $60.25 per barel sebagai support, garis merah ini, moving average 21. Karena beliau pun juga ngomong ini juga bisa dijadikan level support dan resisten. Ya. Emas, ya. Emas sekarang berarti potensi supportnya itu di area ini, di area 1416, ya, 1416, ya. Ini juga bisa jadikan patokan buy limit. Kalau mau lebih aman lagi di 34%, dan di sini biasanya grafik chart ini itu mendekati moving average. Begitu moving average ke atas, di 1418 ini dia naik ke atas, ini kesempatan untuk buyback kembali. Karena trennya masih turun, masih naik, sorry. Oke. Di Hang Seng bagaimana? Indeks saham Hang Seng berarti trennya naik, ya. Karena kan di grafik ini di atas moving average 125. Kita break di H1, Hang Seng ini agak sedikit perbedaannya, beda-beda dengan Forex. Jadi nggak bisa di H1, ya. Mungkin bisa di 15 menit atau di 5 menit grafik, ya. Lalu mata uang lain, saya ambil contoh lagi. Mata uang lainnya seperti US Kanada. Oke. US Kanada kita perhatikan di sini dengan indikator moving average eksponensial 125, 8 dan 21,
Secara major trend, trennya turun, ya. Secara major trend dari daily, klik grafik daily, US Kanada trennya turun. Lalu kita entry point-nya di H1, menunggu saling berpotongan, ya. Begitu 8 berpotongan ke atas, itu kita abaikan saja, walaupun dia mau naik. Tetapi dia memotong lagi ke bawah, ya, kurang lebih mungkin di area ini 1.3083 itu kita bisa ambil posisi sell kembali. Kenapa posisi sell? Saya menunggu karena sesuai dengan major trendnya, induk trendnya masih bilang turun di US Kanada, ya. Jadi kalau lebih baik kita trading berdasarkan trending itu lebih baik, ya. Oke, ada pertanyaan, teman-teman, para sobat trader, ya. Jadi kami pun juga sekali lagi dari GK Invest berikan peluang untuk jadwal seminar dan jadwal pelatihan itu rutin, ya. Kembali lagi ada jadwal pelatihan untuk pemula di hari Senin. Setiap Senin kita ada pemula membahas mengenai pengenalan MetaTrader 5, ya. Kenapa MetaTrader 5? Ini adalah salah satu software update dari MetaTrader yang diberikan untuk customer dari layanan Global Capital Investment berjangka. Dan kita juga ada pelatihan untuk flash workshop. Ini benar-benar pelatihan untuk strategi trading, ya. Dan juga temanya setiap minggu itu beda-beda. Ini sangat-sangat penting untuk para trader, di mana trader ini kita pada kumpul dan kita saling sharing, dan di situ akan ada pembahasan strategi trading yang bisa diberikan untuk pelatihan. Tidak hanya strategi trading dan pelatihannya saja, live trading pun langsung jika ada peluang trading pada pelatihan tersebut, ya. Ada lagi mastering mental game minggu depan di hari Rabu, ya, dan proper entry and exit, ya, dan profesional trader class nanti kita juga kami adakan. Oke, baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk para audiens yang sudah bergabung untuk webinar GK Invest ini. Ya, semoga informasi yang memang saya sharing ini bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan untuk para audiens yang ada di sini. Jika untuk bagi audiens yang ingin materi yang ada di sini didapat, ya, mungkin saya bisa berikan, bisa hubungin ke sales atau masing-masing, atau memang bisa hubungin ke kontak person audiens yang ada di sini masing-masing, ya. Bagi kontak personnya dari yang ada di GK Invest, silakan hubungin ingin mendapatkan e-books dari hasil webinar ini. Oke, jadi saya berharap semuanya bisa ada manfaatnya. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada webinar selanjutnya di bulan depan, ya, dan dengan tema yang berbeda, dan semoga semua bisa memanfaatkan kebaikannya, dan sukses untuk kita semua, ya. Semua bisa mendapatkan profit, dan salam profit untuk semua audiens. Terima kasih.